Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah benar jika suami istri yang telah berpisah atau LDR lebih dari 10 tahun maka mereka diwajibkan untuk menikah kembali jika bertemu? Kami saat ini terpisah karena pekerjaan. Apakah benar jika bertemu kami tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan langsung dan harus menikah lagi? Mohon penjelasannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bukan harus menikah lagi, tapi harus sering ketemu. Ngapain lama-lama? 10 tahun. Biarpun 50 tahun selagi belum ada perceraian, maka belum terceraikan. Tetap suami istri. Tidak perlu pakai akad baru. Nggak ada fatwa dari manapun, nggak ada. Akad baru, ngapain akad baru? Akad nikahnya masih ada kok. Selagi seorang suami belum menjatuhkan cerai, sang istri tetap akan menjadi istrinya sampai kapanpun. Biarpun tidak digauli. Sudah rindu 10 tahun nggak ketemu, suruh akad nikah, kiainya nggak datang-datang lagi, ini bagaimana ini? Nggak perlu, ya langsung ketemu yang mesra dan setelah itu berjanji, abang ternyata berpisah itu pahit, yuk apa adanya saja, yuk hidup di kampung, kerja nggak usah jauh-jauh, gitu aja, harus begitu deh. Jadi kalau masalah akad lagi tidak, dan memang kita mendengar seperti itu, nggak ada, dari mana itu? Fatwa aneh-aneh itu, hah? Nggak ada, tidak harus. Tidak harus. Dan tidak sunnah bahkan, tidak dianjurkan ngapain. Wong sudah akad nikah kok. Nah ini, nggak ada perlu. Langsung aja. Kalau ketemu karena yang mesra, yang indah, selesai. Akad nikah karena pakai walimah lagi ngabisin duit nanti. Baik, tidak perlu akad nikah lagi karena masih menjadi pasangannya. Jangan 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun sekalipun. Selagi belum ada cerai, maka sang istri tetap istrinya sampai kapanpun. Yang kami himbau, yang kami sampaikan, perlu kami sampaikan adalah sebisa mungkin jangan terlalu lama pisah dengan pasangan, ya, untuk terus diasah kedekatan, ya. Jadi kalau urusan ekonomi dan sebagainya Anda bisa memilih kok. Misalnya kalau saya merantau, saya mendapatkan 10 juta. Tapi kalau saya di kampung sendiri hanya 2 juta. Enak 10 juta atau 2 juta kira-kira? Kan begitu. Tanyakan, mesramu sekali itu berapa harganya? Kalau orang paham kemesraan. Nah, kadang-kadang orang itu sudah keluar daripada maksud baik, ambisi. Dan kadang bukan ambisi suami yang pergi, tidak, istrinya banyak tuntutan. Sehingga suami harus pergi jauh, na'udzubillah. Berarti istri tidak cerdas. Dia hanya nerima uang dari suaminya, tidak menemukan kehangatan. Nah, kalau istri yang mengerti, abang, yang penting ayo kita makan enak, yang penting dengan gaji abang seadanya, yuk, yang penting kita sering ketemu. Itu kan indah. Indah sekali saja harganya 1 juta, 2 juta, 10 juta. Nggak bisa dinilai dengan uang. Makanya tentu kami himbau adalah kebersamaan. Cuma untuk menjadi bersama ini adalah, ya untuk menjadi tidak bersama, bisa jadi karena sebuah hajat, sebuah keperluan, dan itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah menjadi ambisi, Anda akan tersiksa sepanjang masa. Mohon maaf, yang pergi karena ambisi, katanya apa? Padahal di rumah sudah ada kerjaan yang cukup untuk makan, sekolah, dan secukupnya. Tinggal dia ngatur cara hidupnya saja. Tapi kalau hanya karena ketamaan, lihat. Yang semula di rumah tuh gaji 2 juta. Cukup sebetulnya kalau dia mau diatur. Cuman dia bekerja pergi tempat lain, ambisi. Ingin cari duit lebih banyak. Pengen cari modal. Betul, tak tahu yang bisa di sana dapat 15 juta. Setahun, 2 tahun sudah dapat mulia. Pengennya pulang seharusnya. Tapi enggak, dia karena ambisi, dia pengen lagi ke sana. Sehingga bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Na'udzubillah. Ayo cara hidup yang sederhana. Sederhana itu adalah kaya sebelum kaya. Makan ala kadarnya. Nasi liwet seterusnya, belanja ke pasar sendiri, pasar tradisional, tidak usah pasar modern yang mahal-mahal sayurnya. Kangkung harga 200 jadi 1000. Ngapain kita? Kan gitu, kurang lebihnya seperti itu. Membangun hidup yang enak. Jangan biasa dengan action, dengan gaya, jam bermerek, cincin bagus, handphone. Itu menyiksa Anda. Biasakan dengan kesederhanaan, dan itu cara hidup Nabi. Maka sederhana adalah kekayaan sebelum Anda mendapatkan kekayaan. Apalagi di saat Anda benar-benar mendapatkan kekayaan, maka kesederhanaan Anda menjadikan kaya Anda di atas kekayaan. Dia mudah berderma. Orang yang tamak, dia punya duit 1 miliar. Dia pengennya, karena dia tamak, mau bersedekah itu pengen ganti mobil tahun ini, bang. Tapi yang biasa dengan sederhanaan, biarpun duitnya 100 juta, 10 juta, dia mudah berderma. Makanya orang yang gaya hidupnya tinggi, itu sudah sedekah. Susah sedekah. Mau sedekah, pengen rumah baru. Sedekah, mobil baru. Sedekah, cincin baru. Sedekah, jam baru. Sedekah, nggak jadi sedekah. Makanya gaya hidup
mahal. Termasuk negeri yang biasa gaya hidupnya mahal, Anda jangan berharap banyak derma dari tempat-tempat seperti itu. Justru orang biasa dengan hidup kesederhanaan di daerah-daerah kampung-kampung itu lihat, biarpun keuntungannya tidak seberapa, sedekahnya banyak. Karena apa? Hidup mereka gampang dengan sederhanaan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.